10. This is a matter of utmost importance and urgency. You will meet. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qinggao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama,
tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Ten. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qing Ngao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qing Ngao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan,
maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Ten. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qing Ngao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qing Ngao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun.
Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar menjadi selir Marquis Wei. Adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Cinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Ten. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qingngao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingngao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu.
Suara bentakan seorang pria tua menggema keras, memecah keheningan sore. Lokinya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri Sahklan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qingngao, putri Sahklan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam,
Pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lucing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya kau, banner-banner, berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Ten. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qingngao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah.
rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Cinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama, tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qingyao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu
Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya kau, banner-banner, berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama, tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qing Ngao, putri sah klan. Lu perlahan
mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya kau, banner-banner, berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun
ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qinggao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur.
10. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qinggao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama,
Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Ten. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qing Ngao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qing Ngao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan,
maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Ten. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qing Ngao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qing Ngao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun.
Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar menjadi selir Marquis Wei. Adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Cinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qingngao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingngao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu.
Suara bentakan seorang pria tua menggema keras, memecah keheningan sore. Lokinya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri Sahklan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qingao, putri Sahklan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam,
Pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lucing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya kau, banner-banner, berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qingngao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah.
rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lucing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya kau, banner-banner, berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Cinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qingyao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingyao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu
Jen Hong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya kau, banner-banner, berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Cinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Jen Hong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu. Jen Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Qing Ngao, putri sah klan?
Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokinya kau, banner-banner, berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun
ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qinggao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingyao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingyao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur.
10. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qingngao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qingngao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingngao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qingngao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qingngao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama,
Tak ada marah di wajahnya, hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Ten. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qing Ngao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qing Ngao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah. Rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam, hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lokingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan, namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia, kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan,
maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu. Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Ten. This is a matter of utmost importance and urgency. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya, kau benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu, Qing Ngao, putri sah klan? Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun. Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar. Menjadi selir Marquis Wei adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Qing Ngao mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu, Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis. Satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut. Logan Hong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Qinggo menatap ayahnya. Lama tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya. Lirih sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun, tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur. Lama malam, pernikahan kuil tanah itu berdiri di ujung kota. Bangunannya miring, atapnya bocor, dan dindingnya penuh retakan. Tak ada lentera merah, tak ada musik, tak ada tamu, hanya sebuah meja altar reot, 2 lilin kecil, dan selembar kain merah kusam. Lu Qing duduk di atas bangku. Ah, hari musik. Langit senja di kota Yunju berwarna merah muda pucat. Seolah-olah bahkan surga pun ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi malam itu di dalam aula utama kediaman klan Lu. Suara bentakan seorang pria tua menggema keras memecah keheningan sore. Lockingnya kau, benar-benar berani menolak perintahku. Gadis muda itu berdiri tegak di tengah aula, mengenakan gaun sederhana berwarna biru pucat. Wajahnya cantik dan lembut, dengan mata bening yang tenang. Ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin murka. Lu Yingyao, putri sah klan. Lu perlahan mengangkat kepalanya. Ayah ingin menjadikanku selir ketika Marquis Wei, ucapnya pelan namun tegas. Pria itu berusia hampir 60 tahun.
Aku tidak bersedia. Kurang ajar. Tangan tua itu menghantam meja kayu cendana hingga bergetar menjadi selir Marquis Wei. Adalah kehormatan. Banyak keluarga bermimpi akan hal itu. Cinggo mengepalkan jarinya di balik lengan bajunya. Kehormatan bagi ayah, bukan bagiku. Kalimat itu menjadi pemicu murka yang sesungguhnya. Wajah Lu Zhenhong memerah. Matanya menyipit dingin. Baik, jika kau tidak mau menikah dengan bangsawan, maka aku akan menjodohkanmu dengan seseorang yang setara dengan keras kepalamu. Qing Yao mengerutkan kening. Setara senyum kejam terukir di bibir pria tua itu. Pengemis, satu kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Seluruh aula membeku. Besok malam lanjut, Lu Zhenhong dingin. Kau akan menikah dengan pengemis yang tinggal di kuil tanah rusak di luar kota. Jika kau masih menganggap dirimu putri klan Lu, patuhlah. Cinggo menatap ayahnya. Lama. Tak ada marah di wajahnya. Hanya kekecewaan yang begitu dalam hingga tak perlu diucapkan. Ayah telah memutuskan, tanyanya lirih. Sudah ia membungkuk pelan. Kalau begitu, Qing Yao patuh. Namun tak seorang pun melihat kilatan aneh yang melintas di matanya. Kilatan seperti cahaya bintang yang terkubur.